Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, apa kabar? Saudara adalah orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya melihat itu di wajah Bapak Ibu Saudara, wajah yang penuh dengan sukacita, wajah dari orang-orang yang diberkati. Amin. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan karena hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami. Hari di mana Tuhan Engkau mempersatukan kami lagi umat-Mu di dalam rumah-Mu untuk siap menyembah Engkau. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk penyembahan kami Bapa. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini dan kami sangat percaya di mana Engkau hadir di sanalah kuasa-Mu akan terjadi Tuhan. Ada pemulihan, ada pembaruan yang boleh kami nikmati. Mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan setiap umat-Mu Tuhan akan pulang dengan sukacita sorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa. Ibadah ini kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita akan merayakan Tuhan, bersorak-sorai bagi Dia, Allah Sang Pembuat mujizat di dalam kehidupan kita. Ayo sama-sama katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan. Haleluya. Kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Ayo sekali lagi katakan. Sebelum dunia ini ada, Kuasa-Mu telah haleluya. sepanjang sejarah manusia, tak ada yang dapat menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu haleluya. Heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi Keajaiban. Haleluya. Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Musik memuliakan Tuhan. Mari semua bertepuk tangan, bersuka cita. Yeay. Ayo sama-sama katakan. Lakukanlah lagi Keajaiban Tuhan. keajaiban Haleluya. dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakan Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat.
masih tetap berdiri Bapak Ibu. Kita akan lebih lagi semangat memuji Tuhan. Nama Yesus, nama Tuhan, nama yang berkuasa. Amin. Haleluya. Ayo sama-sama katakan. Namanya Tuhan menara yang Kota benteng. Yes. kota benteng perlindungan. Haleluya. Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa. Kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk Dalam nama itu. pada nama Hey. itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa. Haleluya. Yesusku ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang besar. Dulu, sekarang, dan selamanya Bapa. Haleluya.
Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. pengharapanku, Pengharapanku amin, selalu ada di dalam-Mu. ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku Dalam genggaman-Mu, dalam amin, genggaman-Mu. haleluya. Mari dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Katakan, Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. amin. Ku tidak akan menyerah. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi dengan iman angkat pujian ini, katakan, aku punya Tuhan. Haleluya. Engkau besar Tuhan, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Engkau yang berjanji dan Engkau sanggup menggenapi setiap janji-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang mampu melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami sungguh merasakan lawatan Tuhan. Hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Dan kami mau terus menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Jamah setiap kami Tuhan yang hari ini sudah ada di bait-Mu. Apapun pergumulan dan persoalan kehidupan kami yakin Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat dari semuanya itu. Dan kami mau Tuhan untuk hidup percaya kepada Tuhan. Kiranya hari ini melalui firman-Mu meneguhkan kami dan menguatkan kami. Siapkan hati kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar sungguh dapat memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Kok enggak ada suaranya ya? Shalom. Wow, saya tidak tahu apakah terik di luar, panas di luar membuat suara Jemaat Yusuf menjadi kecil ataukah karena ini adalah tanggal tua ya di akhir bulan ya. Biasanya itu menjadi satu pergumulan di saat dompet mulai mengalami ya krisis saudara. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ya. Ya, kita jadi anak Tuhan harus exciting, ya. Bersemangat, ya. Terus ya punya passion untuk apa saudara percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat buat kita sampai hari ini. Amin. Mari buka Alkitab saudara. Hari ini saya mau berbicara tentang belas kasihan Yesus. Mari buka di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Markus pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saudara dapat melihat Injil Markus di Perjanjian Baru. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang.
Saudara, garis bawahi itu saudara, mereka makan sampai kenyang. Ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu kisah bagaimana Yesus memberi makan 4.000 orang. Memang yang sangat terkenal di dalam Injil itu Yesus memberi makan berapa saudara? 5.000 orang. Dan seringkali hamba-hamba Tuhan berkhotbah dari teks itu, memberi makan 5.000 orang. Tetapi hari ini saudara, saya ingin kita sama-sama melihat dengan cerita yang berbeda dan kisah yang hampir sama. Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah saudaraku yang kekasih, ini sangat menarik sekali karena ini adalah pembahasan tentang mujizat masih ada. Ini minggu terakhir. Kita akan masuk ke bulan Mei. Dan saudara, ada tema yang Tuhan juga sudah taruh di hati saya untuk kita renungkan bersama-sama. Nah Bapak Ibu, hari ini ya anak-anak mau sekolah minggu, jadi biasa saudara ya. Kalau mereka mau pisah sama orang tua ya sedikit agak rewel. Kita konsentrasi saja saudara ya. Enggak apa-apa, mereka adalah jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan. Nah saudara, dari kisah ini kita lihat ada hal yang luar biasa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Coba kita lihat ayat yang kedua. Ayat kedua berkata kepada kita seperti ini. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Saudara, perkataan ini datang dari Yesus. Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Nah saudara, kata belas kasihan ini, compassion, itu artinya satu bentuk kepedulian terhadap orang lain ketika orang itu melihat bahwa orang yang lain itu sedang di dalam keadaan yang menderita. Keadaan yang membutuhkan pertolongan. Dan juga compassion ini, belas kasihan ini berbicara tentang empati. Untuk dapat membantu orang yang sedang ada di dalam kesulitan. Jadi saudara, belas kasihan ini adalah satu perasaan emosi yang dalam dari hati Yesus. Ketika Yesus melihat 4.000 orang yang mengikuti dia selama 3 hari itu, mereka tidak makan oleh karena persediaan mereka sudah habis. Bapak Ibu bisa bayangkan saudara, Yesus berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Orang-orang ini mengikutinya. Dan saudara, ketika mereka mengikuti Yesus, mereka melihat berbagai macam tanda dan mujizat. Mereka melihat hikmat Yesus yang begitu luar biasa. Mereka sangat takjub, mereka terheran-heran sampai mereka lupa untuk pulang ke rumah mereka. Mereka lupa untuk mempersiapkan bekal mereka yang tadinya mereka siapkan cuma sehari. Tapi karena mereka melihat sesuatu yang dahsyat dalam hidup Yesus, mereka akhirnya ikut Yesus selama 3 hari. Pada akhirnya saudara, makanan mereka habis. Uang di kantong pun sudah menipis. Bahkan untuk membeli juga saudara, di tempat itu tempat sunyi. Alkitab berkata, tidak ada rumah makan, tidak ada roti di situ saudara ya. Tidak ada mie pangsit, mie toreh di situ. Tidak ada coto Makassar.
Saya bayangkan kalau orang Makassar yang lapar saudara, itu rame saudara ya. Ya. Ya, di pom bensin saja kita sedang antre, ada yang nyerobot, ini cuman pom bensin saudara. Apalagi saudara kalau Holland itu diskon 30%. Pernah itu Holland diskon 30% saudara. Nah, Holland itu ada di depan kompleks saya. Saya kebetulan saudara antar anak saya keluar waktu itu ada sedikit kegiatan hari Sabtu. Waktu pulang mau masuk saya lihat kok macet. Saya tanya Pak Satpam, saya bilang, "Pak, ada apa itu di Holland?" "Pak, nggak tahu ya." "Ya iyalah Pak, yang saya tahu cuma belajar firman." Saya tidak jawab begitu saudara. Saya bilang, "Saya nggak tahu Pak." "Pak, itu ada diskon tuh Pak." "Oh, kenapa bisa diskon?" "Nggak tahu, itu sudah dari beberapa waktu yang lalu sudah keluar di sosial media, di grup-grup WA." Saya bilang, "Oh begitu." Jadi saya parkir saudara dekat Satpam, saya jalan ke situ. Saudara, antrinya luar biasa. Tiba-tiba saudara ada seorang ibu yang dari belakang mau nyerobot masuk saudara. Pak Satpam yang, "Bu, mohon maaf, ibu dari mana?" "Saya dari sana Pak." "Ibu harus antri." Gitu. "Pak, kalau saya antri saya nggak dapat." Saya bilang, "Ya itu resiko Bu." Masa dia mau lewat saya? Untung juga saya sebagai pendeta tahan diri saudara. Kalau saya tidak tahan diri, saya, "Bu, tahu diri Bu." Ya kan saudara, gara-gara roti seharga 6.000, 7.000, saudara kita kehilangan akal sehat kita saudara, karena menyangkut perut. Nah saudara, hari ini kita mau lihat mujizat terjadi saudara oleh karena ada belas kasihan Yesus kepada saya dan saudara. Penderitaan apa yang sedang saya dan saudara alami? Kesulitan-kesulitan apa yang sedang dibenturkan atau diizinkan Tuhan untuk kita hadapi dalam hidup ini? Setiap kita punya itu. Setiap kita punya penderitaan dalam tanda kutip. Nah hari ini saudara kita lihat, Yesus di ayat 2 berkata sekali lagi buat kita, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku." Saya perhatikan di sini saudara, Yesus begitu detail perhatikan orang-orang itu. Dia menghitung sudah berapa hari orang banyak ini mengikut Yesus. Dan luar biasa di kalimat selanjutnya, "Dan mereka tidak mempunyai makanan." Saudara, kalau saya perhatikan 5 orang saja atau 3 orang, 4 orang saja, saya masih bisa. Ya. Oh, ini belum makan. Oh, ini tidak ada makanan. Oh, ini tidak ada uang. Oh, ini tidak ada bekalnya. Masih bisa. Ini banyak orang, saudara. Tapi Yesus di dalam kemahatauannya dia bukan saja manusia, tapi dia Tuhan. Dan dia tahu bahwa setiap orang yang mengikutnya, mereka tidak mempunyai makanan. Coba ayat 3. Ayat 3 berkata kepada kita seperti ini. "Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Saudara perhatikan bahwa Yesus tahu ada yang datang dari tempat yang jauh. Dan Yesus tidak tega ketika dia lihat orang-orang itu sedang dalam kelaparan. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, saudara. Mengapa saya katakan bukan hal yang mudah? Karena ini bukan 1-2 orang. Ini jumlahnya ribuan. Kalau saudara yang event organizer atau saudara yang mengurus sebuah acara, ya saya ingat waktu itu ada ibadah ulang tahun Unlimited Youth Fellowship masih di tempat yang lama, di tempat Palai. Saudara, kita undang para pemuda datang ibadah. Ternyata saudara, persediaan konsumsi itu kurang. Lalu seorang datang kepada saya,
Dia bilang, Pak, ini makanan kurang. Saya bilang kalau Yesus mungkin cepat diatasi saudara ya. Tapi kalau Pak Hadi agak repot. Saya tanya kepada panitia, dananya kalian berapa? Masih ada? Dia jawab, Pak sudah habis Pak. Saya bilang, jadi bagaimana? Mau doa dulu tanggung saudara. Ini ibadah semua selesai. Wah kalau doa lagi, doa puasa lagi Tuhan bilang nanti minggu depan baru dijawab saudara. Kita tidak tahu muka kita mau taruh di mana saudara. Langsung saya bilang kepada dia, pesan lagi. Kamu pesan di mana? Dia kasih tahu tempat pesan. Saya bilang pesan lagi. Kita imani belakangnya saudara. Akhirnya dipesan. Tapi saudara datang juga terukur. Masih kurang. Saya bilang begini, sudah. Yang anggota Unlimited Youth Fellowship tidak boleh makan. Khusus tamu saja yang makan. Saudara, ya manusia kadang-kadang kurang bertanggung jawab saudara. Tetapi saudaraku, Tuhan bertanggung jawab. Amin. Nah hari ini saudara lihat bersama-sama bagaimana hati Yesus digerakkan oleh belas kasihannya untuk mengatasi penderitaan dan kesulitan orang-orang pada waktu itu. Yang pertama yang saya catat bahwa dari belas kasihannya kita belajar hal ini. Yaitu bahwa Yesus memikirkan kehidupan kita sekalipun kita sendiri tidak pernah memikirkan kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Buktinya apa? Orang banyak ini ikut Yesus tanpa pikirkan diri mereka. Betul kan saudara? Mereka nggak mikir. Mau tidur di mana? Mau makan di mana? Mereka tidak pikir. Tetapi Yesus pikir mereka sampai Yesus bilang, jangan suruh mereka pulang. Sebab waktu kalian suruh mereka pulang dalam keadaan lapar, takutnya mereka jatuh di jalan. Dan bisa mati. Saudara, ketika saya belajar hal ini, Roh Kudus berbicara di hati saya. Adi, mungkin engkau tidak memikirkan apa yang engkau alami. Tetapi Tuhan terus menerus memikirkan apa yang sedang engkau alami. Amin. Yesus memikirkan saudara. Artinya saudara ada di dalam pikiran Yesus. Saudara ada di dalam pemandangan Yesus. Saudara ada di dalam rencana Yesus. Saudara ada di dalam pusat mujizat Yesus. Saudara ada di dalam hati dan di dalam keputusan-keputusan Yesus. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang dicintainya. Amin. Amin saudara. Yesus sensitif terhadap kebutuhan kita. Saya suka kata ini. Biasanya orang sensitif terhadap hal-hal yang mengecewakan dia. Orang Kristen itu lebih sensitif cepat terhadap hal-hal yang melukai hatinya. Hal-hal yang tidak mengenakan dia. Kalau ada yang bicara tentang dia, tentang sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyinggung, itu sensitifnya itu cepat sekali keluar saudara. Oh langsung direspon dengan kata-kata yang kasar. Langsung ada penolakan, langsung ada benteng yang dibangun. Langsung bertanya, kok bisa ya dia buat saya seperti itu? Kok bisa ya dia berkata kepada saya seperti itu? Kok dia tidak tahu siapa saya? Saudara, kita sensitif lebih kepada hal-hal yang merugikan kita. Tetapi Yesus, saudaraku yang kekasih, dia sensitif dengan kebutuhan kita. Ya, saudara, dia begitu tersentuh ketika dia melihat kondisi keadaan kita. Ada orang yang bertanya, Pak, kalau Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu punya rencana yang baik, mengapa penderitaan itu ada, Pak? Mengapa banyak orang di Afrika lapar, Pak? Mengapa di sini ada bencana, Pak? Bukankah Tuhan itu berkuasa? Saudara, Tuhan juga menangis untuk memikirkan itu. Sebab penderitaan, pergumulan, persoalan bukan atas inisiatif Tuhan. Tetapi itu adalah dampak akibat daripada dosa yang manusia lakukan, saudara.
Sehingga mau tidak mau kita harus terima konsekuensi. Orang yang melahirkan, seorang ibu yang melahirkan pasti akan kesakitan. Itu konsekuensi. Orang yang berusaha, Alkitab berkata, harus berpeluh, keringat, baru dia dapat menghasilkan. Kalau dia hanya tidur-tiduran dan mengharapkan mujizat, tidak akan pernah ada yang terjadi. Itu konsekuensi. Itu sebabnya saudara, Yesus mau terlibat. Yesus sensitif dengan kebutuhan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara sakit, dia juga ikut merasakan sakit kita. Amin. Ketika saudara ada di dalam kekurangan, Tuhan juga merasakan itu. Dia rasakan saudara. Dia sangat merasakan beban saudara. Dia sangat merasakan penderitaan saudara. Dan Alkitab berkata dari percakapan Yesus kepada murid-muridnya, dia bukan saja sensitif, dia merancangkan yang terbaik untuk 4.000 orang itu. Dia berkata, kamu harus beri mereka makan. Itu dahsyatnya Tuhan kita saudara. Kadang-kadang kalau kita cerita sama orang, kita punya pergumulan, orang bilang, iya Pak ya, kasihan Pak. Aduh Pak, aduh bagaimana ya Pak? Pak, Tuhan pasti tolong Pak. Tapi Yesus tidak sampai pada titik itu. Yesus juga berkata, kita harus menolong mereka. Amin. Saudara, itu Tuhan. Manusia kadang-kadang hanya bisa empati. Hanya bisa memberikan kata-kata dorongan dan motivasi. Mungkin karena keterbatasan dia untuk tidak bisa membantu orang lain. Tetapi Yesus, dia bukan empati saja, tetapi dia juga sanggup untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Dan saudara, hal ini yang saya catat lagi, Yesus bukan saja mau memberikan yang terbaik, tetapi di dalam belas kasihannya, di dalam dia memikirkan kita, ini dia tidak pilih kasih. Saudara, bisa saja Yesus bilang, murid-murid kita ngumpul yuk. Biarkan itu mereka itu. Kan kita tidak kenal mereka. Siapa mereka? Ayo kita yang 12 orang ini, kita ngumpul yuk, kita ketemu di kedai ini. Kita ketemu di warkop ini. Untuk kita pesta-pesta, untuk kita makan bersama setelah pelayanan. Tetapi saudara, Yesus tidak pilih kasih. Dia tidak tahu orang yang di jumlah yang ke 3.999, dia tidak tahu siapa orang itu. Dia tidak tahu siapa yang datang, motivasi mereka apa. Mungkin ada yang ikut Yesus hanya karena mujizat. Mungkin ada yang ikut Yesus saudara karena hanya mau lihat-lihat saja. Yesus tidak peduli apapun motivasi mereka. Yesus tidak pilih kasih untuk menolong manusia. Amin. Yesus tidak pilih kasih saudara. Oh, bukan karena Pak Adi rajin beribadah. Oh, bukan karena Pak Adi pendeta, Pak Adi yang banyak alami mujizat. Tidak saudara. Bahkan kadang-kadang pendeta pun jauh dari mujizat. Mengapa? Karena saudara, kita yang ikut Tuhan, mujizat itu adalah proses. Kadang-kadang bukan instan. Maka saudara, kadang-kadang saya berdoa, Tuhan kok dulu lebih bagus ya Tuhan. Kalau kita minta cepat dikasih. Tuhan bilang begitu, dulu kamu masih anak-anak. Coba saudara, anak-anak minta saudara, Pak makan. Ya, anaknya Pak Jos yang kecil, yang namanya Brian. Siapa? Biden. Ya, Noah. Papa, am. Tunggu, proses. Mati itu Brian sudah. Biden saudara. Kalau Brian cari sendiri. Iya kan? Iya. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah semakin dekat dengan Tuhan, mujizat itu proses. Bukan mujizatnya yang penting, prosesnya yang Tuhan anggap penting. Kalau anak-anak, kita masih anak-anak di dalam Tuhan, belum dewasa, kita minta langsung Tuhan adakan. Mengapa? Mujizat itu
untuk membawa kita close, semakin dekat dengan Tuhan. Mujizat bukan tujuan, kedekatan itu tujuan. Mujizat bukanlah sesuatu yang penting buat Tuhan. Tuhan itu hanya bisa menjentikan darinya atau membalikkan keadaan itu secepat, sedetik. Tuhan bisa balikan ekonomi saudara. Tuhan bisa sembuhkan penyakit saudara, bisa dalam waktu yang saudara tidak pikirkan. Tapi mengapa seringkali kadang-kadang kita sudah berdoa seminggu, sebulan, setahun, kok belum datang-datang. Itu yang Tuhan cari, proses. Apakah di dalam kita penantian itu kita sabar? Jadi orang sabar. Ketika saudara berdoa akhirnya kesabaran itu mulai nampak dalam hidup saudara. Saudara jadi orang yang sabar. Kemudian saudara berdoa satu kali, Tuhan belum jawab, Tuhan mau supaya kita belajar tentang ketekunan. Kita semakin jadi orang yang tekun. Akhirnya mujizat itu bukan jadi tujuan kita, tetapi semakin dewasa dan semakin dekat dengan Tuhan, itulah yang Tuhan adakan dalam hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan cari. Makanya saudara, Tuhan itu tidak pilih kasih. Dia bisa lakukan mujizat kepada siapapun yang dia pilih untuk dia adakan. Nah saudaraku yang kekasih, inilah belas kasihan Yesus. Yang kita harus tahu bahwa dia memikirkan saya dan saudara. Dia sensitif terhadap semua pergumulan kita. Dia mau beri yang terbaik. Tidak ada rencana yang jahat yang Tuhan buat bagi kita. Dari hatinya selalu mengalir kebaikan. Sebab dia Tuhan yang baik. Amin. Dari hati Tuhan selalu mengalir yang baik untuk anak-anaknya. Dia tidak pernah menyediakan makanan yang ada di dalamnya racun buat anak-anaknya. Tidak. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya di dalamnya ada racun. Yang tanpa sadar kita pikir itu baik. Lalu Tuhan kasih yang lain, kita bertanya pada Tuhan, Tuhan saya minta yang ini, tapi mengapa Tuhan kasih yang ini? Saudara, kadang-kadang yang baik buat kita, di dalamnya ada racun, Tuhan tahu. Dan Tuhan alihkan kita kepada hal yang baik, yang kadang-kadang kita lihat bukan kebutuhan kita. Tetapi itu yang terbaik buat kita. Karena dia Bapa yang baik saudara, amin. Dia Bapa yang baik. Dari hatinya selalu mengalir kebaikan kepada kita. Kebaikannya tentu selalu kadang-kadang saudara. Bukan kadang-kadang itu berbeda dengan kerinduan dan keinginan kita. Tetapi kebaikannya selalu bermuara tentu untuk kebaikan kita. Amin. Nah saudaraku yang kekasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk meresponi belas kasihan Tuhan? Coba saudara lihat di ayat yang kelima. Saya baca ayat yang keempat dulu. Firman Tuhan berkata begini, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Saudara, kadang-kadang menghadapi mujizat dari Tuhan, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi dan kenyataan yang berbanding terbalik. Saudara, murid-murid bertanya begini, Yesus, kita mau beri mereka makan, tetapi tempat ini sunyi. Tidak ada toko makanan, ya, tidak ada roti. Dari mana kita memperoleh semuanya itu? Murid-murid kebingungan. Kadang-kadang begitu juga kita saudara. Ketika menghadapi situasi yang berbanding terbalik dengan apa yang kita ingin, kadang-kadang kita bingung. Kita bertanya, Tuhan, bagaimana ini? Tuhan, bisakah ini dapat teratasi? Kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara. Kita tidak mengerti dengan keadaan kita. Mengapa? Karena kita lihat itu hanya terbatas. Kita tidak bisa lihat melampaui yang Tuhan lihat. Yang kita lihat masalah kita. Tetapi yang Tuhan lihat solusi yang ada di depan. Itu yang membuat kadang-kadang kita tabrakan dengan Tuhan.
Kadang-kadang kita mulai loyo dalam berdoa. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, tapi kok belum ada jalan keluar. Saudara, Tuhan bilang begini, ini yang luar biasa. Tuhan kasih solusi yang luar biasa. Ini kita tangkap baik-baik solusinya. Yesus bilang di ayat yang ke-5, firman Tuhan bilang begini. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka 7. Nah ini dia, kadang manusia lihat di luar yang bisa tolong dirinya. Kita menantikan pertolongan dari orang lain, kita menantikan pertolongan dari luar. Tapi Yesus membalikan itu. Yesus bertanya kepada mereka, apa yang ada padamu? Saudara, saya melihat satu hal yang luar biasa. Mujizat itu terjadi jika kita terlibat di dalam rencana pertolongan Tuhan. Sekali lagi, mujizat itu dapat terjadi dalam kehidupan kita jika kita mau melibatkan diri di dalam rencana pertolongan Tuhan. Tuhan bilang, aku mau tolong orang yang banyak ini, tetapi aku mau kamu terlibat. Apa yang ada padamu? Engkau harus masuk ke dalam rencana ini. Jangan engkau berdiri di luar dan engkau harapkan mujizat. Engkau harus masuk di dalamnya. Artinya saudara, kita harus doa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan supaya aku keluar dari kesulitanku. Amin. Amin saudara. Tuhan, apa yang engkau mau aku lakukan supaya aku dapat keluar dari situasi sulitku. Kalau yang sakit Tuhan bilang begini, ambil Alkitab, baca, imani firman Tuhan, lalu kalau kamu flu, pergi ke apotek, beli obat flu dan minum. Amin. Kalau kita yang berusaha sederhana, Tuhan bilang apa kemampuanmu? Setiap kita punya kemampuan. Kemampuan yang sudah kita asah sejak kita kecil mungkin. Kemampuan yang kita miliki di dalam hari-hari kita. Tuhan bilang, aku mau pakai itu. Amin. Itu yang aku mau kamu berikan. Kamu lakukan supaya mujizat itu terjadi dalam hidupku. Saudara, kadang kita berpikir mujizat itu sesuatu yang supranatural. Kemarin Tuhan bicara di hati saya dalam perenungan saya. Tuhan kasih ingat begini. Tuhan bilang begini. Kadang-kadang orang yang susah, dia berdoa, Tuhan, saya ingin lepas dari kesusahan saya. Dan kadang-kadang saudara, orang yang susah itu berdoanya begini, Tuhan kirimkan orang untuk bantu saya supaya saya keluar. Saudara, mental seperti ini mental bukan anak Tuhan yang Tuhan mau. Tuhan katakan, apa yang ada pada dirimu, aku sudah berikan semuanya. Aku sudah taruh semuanya, potensiku, rohku, hikmatku, semua ada padamu. Tuhan katakan seperti itu. Lalu saya bilang, benar ya, di dalam kita itu sudah ada Roh Kudus. Saudara tahu Roh Kudus itu roh pencipta. Ketika Tuhan berfirman kepada terang, jadilah terang. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Maka semuanya itu jadi, saudara. Tuhan menggunakan firman untuk menciptakan sesuatu dalam kehidupannya. Nah saudara, kegagalan kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan kesulitan kita, yang keluar dari mulut kita ialah pengeluhan, yang keluar dari mulut kita persungutan, yang keluar dari mulut kita hal yang mengutuki diri kita kembali. Saudara,
angkat firman Tuhan seperti ini, baca baik-baik firman Tuhan, dan perkatakan firman Tuhan terhadap situasi kesulitanmu, percaya dengan iman, dan lakukan bahagianmu. Apa yang pantas engkau lakukan, maka saya percaya apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu akan menyatu, dan hasilnya itu menghasilkan mujizat untuk hidupmu. Ada amin. Jadi berhenti saudaraku, bahwa di dalam diri saudara itu ada kapasitas, ada potensi ilahi yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh. Semakin kita berharap dari luar, semakin kita berharap dari orang lain, semakin kita menantikan sesuatu, Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Murid-murid katakan, kami punya 7. Nah, dari 7 itu aku mau adakan mujizat. Kasih buat saya. Amin, saudara. Tuhan taruh di hati kita firman yang tidak bisa dibatalkan. Ini perkataan yang tidak bisa dibatalkan. Ini pasti terjadi. Hanya kadang kita meremehkan firman Tuhan. Kita cuma tahu di pikiran kita, tapi kita tidak pernah speak, kita tidak pernah ucapkan. Sehingga itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Hari ini mari kita ucapkan. Keluarga saya diberkati. Amin. Saya sembuh. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Perkatakan firman terhadap masa depanmu. Ke anak-anak muda, kalau hari ini engkau belum ada pasangan, ya, masih di awan-awan, atau mungkin belum ada kepastian. Perkatakan, Tuhan sediakan yang terbaik. Amin. Amin anak-anak muda. Ya, Ibu Dina jangan amin lagi, nanti repot. Saudara mari. Tuhan bilang apa yang ada padamu. Tuhan mau terlibat. Jemaat UC Family. Tuhan mau kita terlibat di dalam rencana gereja ini. Amin. Tuhan mau adakan mujizat di tengah-tengah kita. Jangan tunggu orang dari luar. Kita sebagai bagian dari keluarga besar UC Family, kita terlibat di dalam rencana penuaian jiwa-jiwa di tempat ini. Siapa lagi saudara? Kita tidak butuh gereja lain untuk menolong kita. Kita tidak butuh pengusaha lain untuk membantu kita. Tidak butuh orang lain untuk membantu kita. Tuhan bilang apa yang ada pada kita. Mari kita sehati. Kita percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan pelayanan ini menjadi pelayanan yang diberkati Tuhan. Amin. Saya sangat percaya UC dari awal berdiri penuh dengan mujizat. Kalau hari ini Tuhan sedang proses pelayanan ini, saya yakin sebuah proses ketika dihadapi dengan kesabaran, ketika dihadapi dengan ketekunan, saya sangat percaya bahwa ada jalan keluar di tengah-tengah lautan. Amin. Ketika Musa mengangkat tongkat itu, di kanan, di kiri padang yang tidak terseberangi, di belakang pasukan Mesir yang datang menyerang, di depan laut terjepit kehidupan bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, angkat tongkatmu. Tuhan bisa buka jalan di saat tidak ada jalan. Amin. Dialah Tuhan pemilik pelayanan ini. Kita melayani bukan Pak Adi, bukan siapapun. Kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita maju. Kita semangat untuk mengikut Tuhan. Semangat untuk melayani Tuhan. Saya sangat percaya akan datang waktunya penuaian itu terjadi. Saudaraku, ibu-ibu yang hamil saja membutuhkan 9 bulan baru anaknya keluar. Kita sedang mengandung, kita sedang bergumul, kita sedang mendoakan. Suatu saat terjadi revival di tengah-tengah kita. Amin. Nah saudara yang terakhir, mari kita lihat di bagian terakhir saudara, pada ayat yang ke-6. Alkitab berkata kepada kita, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Ini persoalan saudaraku. Kadang-kadang dalam keadaan lapar orang-orang akan tidak sabaran. Tapi Yesus bilang tenang. Ya, kadang-kadang dalam masalah kita tidak tenang. Yesus bilang suruh mereka duduk. Tenang. Dia mau ajar satu prinsip yang luar biasa. Lalu kita baca, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur. Ini satu hal yang luar biasa. Dia mengangkat roti itu yang tidak sebanding dengan jumlah orang itu. 7 saudara dibandingkan 4.000.
Kalkulator mana yang bisa membagi itu? Sulit, saudara. Tapi kalkulator surgawi dengan pengucapan syukur ada kelimpahan. Amin. 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 Saudara, jangan lupa prinsip ini. Mujizat selalu dimulai dengan ucapan syukur. Apa yang ada di tangan kita mengucap syukur. Jangan lihat yang di luar. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat keadaan yang ada di sekitarmu. Pandanglah dirimu. Kalau hari ini engkau masih sehat, Tuhan terima kasih. Sebab ada begitu banyak orang yang tidak sehat di luar. Yang uangnya habis-habisan, dia banyak duit, saudaraku. Banyak uang, tetapi uang itu dihabiskan untuk kesehatannya. Ada teman kami, suaminya sakit. Dia punya beberapa rumah. Dia jual rumahnya untuk pengobatan suami. Kemarin saya diskusi dengan istri saya bilang, kita mengucap syukur ya. Mungkin kita tidak kelimpahan uang, tapi kita masih sehat sampai hari ini. Tuhan pelihara kita. Kadang-kadang kita lupakan hal itu, saudara. Setelah kita sakit baru kita sadar, sehat itu penting ya. Bagaimana Bu Dona? Sehat itu penting. Saudara sakit sekarang, biaya rumah sakit berapa? Oke lah, ada BPJS. Berharap pada Jesus saja. BPJS. Saudara mungkin pegang kartu itu, jangan andalkan BPJS, saudara. Saudara punya BPJS, tapi tetap andalkan Tuhan, amin. Saya bukan promosi BPJS, saudara. Makanya istri saya, ayo urus BPJS. Saya bilang jangan, kalau urus berarti saya mau sakit. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan umur panjang mendatangiku, kesehatan mendatangiku. Aku mau melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Kalau bisa saya mati di atas mimbar ini saat saya melayani Tuhan. Saya dengar banyak orang ketika berkhotbah rebah dan mati. Saya suka seperti itu, sudah. Jangan saya mati sementara saya ada di dalam dosa. Saya mau mati dalam melayani Tuhan. Amin. Ini dia. Mari mengucap syukur. Istri cerewet di rumah mengucap syukur. Dia masih ada. Ya kan? Kalau istri bote-bote, pandang dia dan bilang terima kasih Tuhan. Bote-bote istri saya itu mempertajam kesabaran saya. Saya jadi suami yang sabar. Kalau suami marah-marah, bersyukur karena dia ada di depanmu. Daripada dia baik dan dia tidak pulang seharian. Telepon tidak masuk. Jangan-jangan, nah ini dia. Iya kan saudara? Banyak, untuk apa kita punya banyak uang, suami selingkuh, istri selingkuh, anak narkoba. Ini kan yang terjadi saudara. Banyak orang minta kekayaan. Setelah dapat kekayaan, lupa anak istrinya. Lupa tanggung jawabnya. Dengan uang dia bisa buat apa saja. Itulah saudaraku yang kekasih, itu berbahaya. Mengucap syukurlah dengan anak-anak yang mungkin sementara melawan, nakal. Mengucap syukur. Tuhan, dia bukan anak yang nakal, dia anak yang baik. Hanya dia belum mengerti saja. Amin. Kalau didempet tinggal 10.000, mengucap syukurlah dengan 10.000. Amin. Siapa tahu nanti sebentar ada transferan masuk. Saudara, Tuhan tuh bisa jamah hati orang, memberkati kita. Amin. Kalau Tuhan lihat hatimu mengucap syukur dengan apa yang kau miliki. Tuhan sendiri, Yesus sendiri angkat 7 roti itu dan dia bilang, Bapa terima kasih untuk 7 roti ini. Dan apa yang terjadi? Pintu surga terbuka. Roti itu tiba-tiba berubah. Saudara bayangkan, 4.000 orang bisa makan. Amin. Mujizat. Mulailah dengan mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Hari ini saya bisa ke gereja. Hari ini saya bisa menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan terima kasih kalau toko hari ini cuma laku sebegini Tuhan. Omsetnya menurun. Tapi saya mengucap syukur. Saya percaya masih ada hari esok. Tuhan mampu lipat gandakan. Amin. Mengucap syukurlah dengan studimu. Mengucap syukur dengan orang tuamu. Kemarin ini saya tutup. Anak saya bilang kepada saya begini. Ini sesi curhat anak pendeta. Benar.
Dia bilang begini, saudara. Papa, saya tidak suka kalau saya di sekolah itu dibilang, ini karena kamu anak pendeta Adi ya. Kalau dapat nilai bagus, oh ini karena kamu anak pendeta Adi. Makanya doa bapamu itu berkuasa, kamu dapat nilai bagus. Ah itu bagus papa, tapi saya tidak suka kalau saya buat saya, dia bilang, anak pendeta kok begitu. Jadi saya baik karena papa saya, bukan karena saya. Tapi kalau saya jahat, itu karena saya, bukan karena papa saya. Saya maunya saya pak. Saya bilang iya. Itu juga Tuhan sudah rencanakan. Kamu lahir dari anak pendeta. Bersyukur saja. Gitu. Jadi bersyukur untuk papamu pendeta. Gitu. Kalau kamu lahir dari anak penjahat, kamu mau? Bersyukur untuk orang tua kita. Anak-anak, siapa yang anak-anak di sini boleh angkat tangan? Yang masih anak-anak. Nah, coba angkat tangan dulu dilihat. Angkat tangan dulu. Nah, mengucap syukur untuk papa dan mama. Tepuk tangan dulu buat orang tua kita. Gitu. Kalau papa cuman kasih uang jajan 10.000, jangan bilang papa kok sedikit sekali kok dong. Nggak cukup sosis. Bersyukur. Amin. Nah, mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa buat kita. Terima belas kasihan Tuhan. Dia memikirkan saudara. Dia sensitif terhadap kebutuhan saudara. Mulailah dengan langkah yang kecil. Apa yang saudara bisa lakukan? Lakukan terus. Saudara sedang sementara berusaha terus. Saudara sedang belajar terus. Saudara sedang melayani terus. Dan tidak lupa saudara mengucap syukur. Maka mujizat akan datang menghampiri saudara. Bawa hati saudara kepada Tuhan. Siang hari ini Tuhan mengerti kesulitan dan penderitaan saudara. Jangan berkata, Tuhan engkau tidak tahu masalahku. Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia pikirkan solusi buat saudara. Dia Tuhan yang baik. Dia selalu memikirkan kebaikan kepada kita. Haleluya. Mari percaya kepada Tuhan. Jangan ragu. Jangan bimbang. Perkatakan firman setiap hari kepada hidupmu, keluargamu, anak cucumu, keuanganmu, kesehatanmu. Imani firman. Maka firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Hindari bersungut-sungut. Hindari pertengkaran. Hindari amarah. Mari tenangkan diri. Kadang-kadang Tuhan menenangkan diri kita, bukan menenangkan badai. Dia izinkan badai untuk menenangkan hidup kita. Biarkan badai itu berkecamuk, tapi hatimu tetap tenang. Maka badai itu akan berhenti. Haleluya. Angkat hati saudara kepada Tuhan. Mujizat masih terjadi. Mujizat masih terjadi. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Dia pembuat mujizat sejati. Mujizat sejati yang membelah laut. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari angkat tanganmu, katakan yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, haleluya. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Mari saudara, serahkan hidupmu sama Tuhan dan katakan, Tuhan, aku tidak mau pegang erat hidupku. Letakkan hidupmu di tangan Tuhan. Serahkan masalahmu kepada Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan beracara. Biarkan Tuhan lakukan sesuatu dalam hidupmu. Percayalah kepada Dia dengan segenap hatimu. Oh, haleluya. Kami percaya. Oh, terima kasih banyak Yesus buat segala-galanya. Kau limpahi kami, Kau curahkan berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur hanya bagi-Mu. Kaulah yang terbaik, Kaulah yang terindah. Selamanya kami sembah Kau, selamanya kami puji nama-Mu. Haleluya. Yesus, Kau segala-galanya, Kau kekuatan kami, Kau gunung batu kami, Kau pembuat mujizat dalam hidup. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan. Angkat setiap pergumulan kami dan penderitaan kami Bapa. Lepaskan kuasa-Mu pada siang ini. Adakan tanda dan mujizat atas kami Tuhan. Mujizat terjadi atas setiap kami Bapa. Haleluya. Kami sembahkan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Apapun penderitaan dan kesulitan kami Bapa, kami letakkan di bawah kaki salib-Mu. Dan kami mau lakukan bagian kami Tuhan. Kami mau terlibat dalam rencana mujizat-Mu. Kami mau terlibat di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk segala hal. Semua yang Engkau izinkan terjadi, baik itu yang baik maupun yang kurang menyenangkan,
Kami sungguh mengucap syukur untuk semuanya. Kami tahu ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Ada kelimpahan ketika kami mulai mengucap syukur. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus anak Daud itu, Yesus orang Nazaret itu, segala pergumulan penderitaan umatmu, masalah umatmu, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau sudah angkat dan Engkau sudah lepaskan. Engkau berikan kelegaan bagi setiap kami. Kami pulang dengan penuh kemenangan. Kami pulang dengan sorak-sorai. Pulang dengan membawa janji berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah kebenaran-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus setiap kita yang siap lakukan firman, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Shalom, puji Tuhan, terima kasih untuk waktunya. Saya bersyukur karena Tuhan begitu baik. Saya berdiri di sini hari ini mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah menyertai saya di dalam melayani di jemaat UC. Saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara, saya dengan berat hati, hari ini adalah hari terakhir saya melayani di sini. Karena saya akan bergabung dengan pelayanan suami saya. Kita tahu selama ini saya pelayanan terpisah dengan suami saya. Tapi saya tetap bersyukur karena Bapak Ibu Gembala di UC memberikan saya waktu, bahkan waktu kesempatan yang kedua. Karena sebelumnya saya pernah pindah ke Kalimantan untuk beberapa bulan dan kembali lagi ke tempat ini, dipercayakan lagi untuk melayani di UC, secara khusus UC Kids. Saya bersyukur untuk itu dan saat ini saya mohon maaf akan semua kekurangan, keterbatasan, kesalahan saya, mungkin dari kata-kata saya, sikap saya, segala yang didapati yang salah saya mohon maaf. Dan saya berharap kita tetap menjadi keluarga, walaupun saya tidak melayani di tempat ini lagi nanti, tetapi bersyukur karena saya masih ada di kota ini, dan tolong doakan saya di tempat pelayanan yang baru. Tidak mudah buat saya sebenarnya untuk pergi, untuk memulai sesuatu dari nol lagi, tetapi itulah seharusnya seperti itu. Sebagai seorang istri mendampingi suami untuk melayani, dan tolong doakan saya supaya Tuhan terus beri kemampuan, semangat untuk memulai pelayanan yang baru. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan, untuk semua hamba-hamba Tuhan, untuk semua anak-anak, UC Kids, UC Teens. Saya mengasihi pelayanan ini karena di sini pelayanan saya dimulai. Saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya untuk melayani anak-anak yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk semua dukungan dalam pelayanan selama di tempat ini. Dan selamat melayani untuk teman-teman, untuk pelayan-pelayan Tuhan secara khusus di UC Kids, UC Teens. Baru beberapa bulan bergabung dengan miss-miss yang baru, tapi saya harus meninggalkan mereka. Saya berharap mereka tetap semangat. Tetap semangat juga buat semua dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Bapak Ibu, itu adalah penyampaian dari penginjil Tata Tubulau. Tahun lalu Ibu Tata dan Pak Marten datang ke rumah untuk
untuk menyampaikan hal ini. Sehingga saya sebagai gembala, saya katakan memang seharusnya istri dan suami melayani sama-sama di satu gereja. Tapi karena kecintaan Ibu Tata terhadap pelayanan di tempat ini, sehingga itu menjadi pertimbangan agar Ibu Tata tetap melayani bersama dengan kita. Namun saudara, memang gereja tidak boleh memisahkan suami istri untuk melayani Tuhan. Harus melayani sama-sama. Itu sebabnya ketika Ibu Tata kembali menyampaikan hal ini, saya katakan memang seharusnya seperti itu. Untuk itu sebagai gembala dan mewakili teman-teman badan pengurus jemaat, penatua dan hamba-hamba Tuhan, mau mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Tata untuk apa yang sudah dilakukan selama ini dalam melayani Tuhan, khususnya di pelayanan UC Kids dan UC Teens. Tidak ada yang bisa kami lakukan atau balaskan semuanya, tapi kami tetap mendoakan sehingga bersama suami pelayanan semakin hari semakin luas dan jadi berkat di gereja yang suami saat ini melayani. Untuk itu saya mengundang Pak Lai untuk maju ke depan, kita mau berdoa, dan Ibu Gembala bersama Pak Ciko, hamba-hamba Tuhan, Ibu Lisda, kita mau doakan Ibu Tata di depan sini. Mari Pak. Miss Lisa boleh gabung, hamba-hamba Tuhan. Ibu Tata bisa di depan menghadap kepada kami. Diturun Ibu. Mari Ibu Oya, Ibu Dona. Oke, Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk penginjil Tata. Saya akan pimpin ini, teman hamba-hamba Tuhan boleh angkat tangan kita masing-masing untuk memberkati pelayanan hambanya bersama suami. Mari kita berdoa. Kita angkat tangan sama-sama. Jemaat dukung dalam doa. Bapa, terima kasih buat momen ini di mana hambamu penginjil Tata telah menyampaikan pamitan kepada jemaat di tempat ini, oleh karena dia harus mendampingi suaminya dalam pelayanan. Oleh sebab itu kami sebagai hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan dan mendoakan dia. Biarlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya Tuhan akan menyertai dia bersama dengan suami dalam pelayanan di kota ini. Walaupun selama ini mereka berpisah pelayanan, tetapi kami tahu bahwa mereka sedang ada di dalam rencana Tuhan. Dan hari ini kalau Tuhan mempersatukan mereka dalam pelayanan yang sama, maka kami percaya itu pun rencana Tuhan. Tuhan sertai Ibu Tata dengan kuasa-Mu, berkati dia dan jadikan dia berkat dimanapun dia berada, agar melalui hidupnya dan keluarganya jemaat yang dilayani boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu mulai hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman bisa mengucapkan terima kasih buat Ibu Tata. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Ibu Tata, boleh. Saudara, memang perjumpaan itu ya pasti ada perpisahan. Amin. Jadi paling sedih itu kalau perpisahan. Tetapi dalam Tuhan kita tidak berpisah. Amin. Saudara, untuk pelayanan UC Kids akan ditangani oleh penginjil Lisda Mote ke depan, dan nanti beliau yang akan mengurus pelayanan ini. Tuhan memberkati.
Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan persembahan, saya rindu membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan untuk kita. Di dalam Ayub pasal 5 ayat 9, firman Tuhan berkata, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang tidak terhitung di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap bisnis mereka, keluarga mereka, Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur teringat kepada saudara-saudara kami yang telah berulang tahun di bulan ini. Kami berdoa Tuhan terus menyertai mereka, biarlah semakin bertambah usia mereka, mereka semakin mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang ada pada kami tidak seberapa dengan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami memberikan persembahan ini membantu pelayanan Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan di antara kita, mari kita terus menaikkan pujian kita. Karena kita tahu bahwa hanya nama Tuhan yang berkuasa di atas segala nama. Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Mazmur 34 ayat 16 berkata, Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Datang dan alamilah kuasa Tuhan dalam ibadah praise and worship yang dilaksanakan setiap hari Kamis, jam 7 malam melalui Zoom meeting.
Bagi yang berjiwa muda, bergabunglah bersama Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang dilaksanakan pada hari Sabtu, jam 7 malam secara on-site. Hadirilah ibadah UC Kids dan UC Teens pada hari Minggu yang dilakukan secara on-site. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap minggu, jam 12.30 di lantai 3 Gedung B Jalan Domba nomor 18. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral serta informasi-informasi yang lainnya, dapat menghubungi nomor telepon berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Demikian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita semua berdiri, kita akan pulang dengan penuh sukacita sebagai orang-orang yang diberkati. Haleluya. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Bapak terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib dan luar biasa dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong kami. Terimalah semua penyembahan kami ya Tuhan. Terimalah segala pujian kami. Apa yang kami beri kepada Tuhan tidaklah sempurna, tetapi biarlah Engkau yang sempurna menyempurnakannya. Dan kami mau beri persembahan hidup kami kepadamu, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Saatnya umat-Mu akan pulang Tuhan. Mereka akan masuk dalam aktivitas mereka hari ini dan menjalani hidup sepanjang minggu ini. Biarlah berkat-Mu turun atas kami. Umat Tuhan, angkat dua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat daripada Bapa Pencipta segala yang ada, kasih-Nya dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan, tuntunan, bimbingan dari Roh Kudus, turun memberkati engkau, menyertai engkau, keluargamu dilindungi, keluargamu diberkati, usaha bisnismu dilancarkan, pelayananmu diurapi, kesehatanmu dijagai Tuhan, menambahkan umur panjang kepadamu. Kekuranganmu Tuhan akan sediakan berkat yang berkelebihan atasmu. Dan kiranya engkau menjadi saksi buat Tuhan dimanapun engkau berada, mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima berkat-Nya. Mari dengan iman katakan amin.
Bapakku percaya. Amin. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.